makan, dan juga polanya itu diatur, apalagi kalau misalnya kalian yang sudah ada riwayat MAH atau asam lambung. Kalau aku sih 3 jam sekali ya, jam 7, jam 10, jam 1, jam 4, jam 6 misalnya. Jadi diatur aja dan juga jangan banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Wah, semangat banget nih, kali ini aku akan kembali sharing ya, karena aku habis konsultasi juga dengan dokter aku ya. Banyak banget yang nge-DM aku, yang ngechat dan juga WhatsApp ya, bahkan ada yang nelpon. Jadi mohon maaf ya kalau nomor baru kadang aku jarang angkat, tetapi pada saat itu nggak tahu kenapa aku tiba-tiba angkat. Ternyata ada salah satu ya pasien juga dari Garut, dia nelpon konsultasi panjang lebar terkait penyakit GERD dan asam lambung. Dan lagi-lagi aku menginformasikan aku itu bukan dokter guys ya. Jadi aku juga hanya pasien ya, dan juga share ke kalian terkait pengalaman aku alhamdulillah setelah pulih ya dari asam lambung. Jadi buat kalian yang pengen tahu video-video aku sebelumnya bisa dicek ya, karena disitu terkait asam lambung, GERD, anxiety ya. Nah, lanjut cerita. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh konsultasi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi siapapun yang bertanya, aku tuh langsung nanya ya, biasa ke dokter aku, dok kenapa sih aku misalnya ya, bukan aku doang, dan kebanyakan orang yang mengalami hal ini sudah minum obat, sudah berobat kemana-mana, sudah menjauhi pantangannya, sudah menerapkan pola hidup sehat, tapi kok masih aja ya kambuh, nggak sembuh-sembuh. Bahkan pada hari Sabtu yang lalu aku bertemu dengan sahabat lama aku, dia juga habis endoskopi dan dia juga mengalami luka lambung. Pada saat itu aku pengen wawancara dia sebenarnya, karena kita dalam perjalanan ya di mobil sehingga aku nggak sempat, tapi aku udah janji sama dia next video aku akan wawancara langsung dan ngobrol-ngobrol sama dia terkait perjalanan dan tips-tips apa saja yang diterapkan selama dia menderita asam lambung ya sampai luka lambung. Itu cewek ya teman aku, dan pola makannya seperti apa. Jadi nantikan terus video aku ya, dan jangan lupa subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Oke, lanjut cerita. Jadi menurut dokter-dokter spesialis penyakit dalam yang nanganin aku dan juga dokter-dokter umum, memasuki musim pandemi ya sejak tahun 2020 ya, 2020 benar 2020. Jadi itu banyak banget masyarakat yang datang berobat dengan keluhan bukan saja pandemi atau bukan saja terkena COVID, tetapi yang paling banyak saat ini adalah asam lambungnya, GERD ataupun MAH. Dan di sini aku akan jawab pertanyaan kalian, dan tentunya setelah sharing aku juga akan memberikan beberapa solusi ya. Jadi pastikan nonton video ini sampai selesai. Nah, jadi yang menjadi penyebab utama adalah dari faktor stres ya. Itu menurut penelitian dari beberapa dokter spesialis yang tadinya sibuk kerja ya, terima gaji setiap bulan, tiba-tiba misalnya di PHK atau dirumahkan. WFH kan enggak semuanya penuh ya dibayarkan gajinya. Jadi mulai dari situ bahkan ada yang kehilangan mata pencahariannya. Yang tadinya mungkin kehidupannya baik-baik aja, bahagia, tiba-tiba ada COVID ya, diberhentikan kerja, kehilangan mata pencaharian, jadi dia stres dong ya dari pikiran. Jadi itu adalah yang faktor utama dari stres. Kemudian yang kedua adalah dari pola makan ya. Mungkin kita menyadari, aku udah pantang kok, aku udah gak makan pedas kok, tapi polanya itu mungkin yang salah. Nah biasanya nih kita udah makan nasi, tapi karena kita masih belum kenyang, dimasukin lagi, aku masih pengen makan ini. Jadi itu juga nggak bagus guys. Jadi kalau misalnya kita kenyang banget, itu juga lambung kita itu tidak menerima. Jadi kalau misalnya saran aku ya, kalau kalian udah makan, kasih jeda dulu kayak sejam atau 2 jam. Jangan semuanya dimasukin mentang-mentang ada makanan nih, sudah makan nasi, makan lagi cemilan ini, makan lagi buah ini. Itu juga nggak bagus. Jadi lambung kita itu stres, nggak bisa mengolah makanan yang masuk ke dalam perut kita atau ke lambung kita. Jadi itu pola makan, dan juga polanya itu diatur, apalagi kalau misalnya kalian yang sudah ada riwayat MAH atau asam lambung. Kalau aku sih 3 jam sekali ya, jam 7, jam 10, jam 1, jam 4, jam 6 misalnya. Jadi
diatur aja, dan juga jangan banyak-banyak. Allah itu nggak suka ya yang berlebihan, jadi makan secukupnya aja. Makanlah sebelum lapar. Kalau misalnya udah lapar banget kan kita juga nggak bagus ya, perut kita tiba-tiba udah lapar banget, diisi banyak penuh, itu juga nanti bakalan muntah atau nggak bakalan nerima ya. Jadi lambung kita itu akan ekstra bekerja keras untuk mengolah ya, atau untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam perut kita. Itu ya penyebab yang kedua. Jadi dari pola makan, jangan mentang-mentang tadinya aku nggak ada lambungnya, aku nggak ada mah nih, tapi kalau misalnya kalau udah stres, makanan semuanya masuk, itu juga akan mempengaruhi. Nah, kemudian yang faktor yang ketiga adalah dari kurangnya berolahraga. Jadi kita tuh kurang gerak guys. Yang tadinya mungkin ya aktivitas sibuk di luar rumah ya, nah sekarang giliran di musim pandemi tidur-tiduran aja, rebahan itu terlalu lama gitu loh. Jadi kalau misalnya kerja kan misalnya jam 5 udah bangun nih, persiapan ini itu, misalnya olahraga dulu atau apa gitu ya. Kita seharian di kantor beraktivitas, tiba-tiba pandemi atau WFH. Nah, bangunnya biasanya kesiangan, habis subuh tidur lagi, itu sangat berpengaruh juga ya. Jadi saran aku ya, berolahraga itu penting banget ya. Apalagi kalau misalnya kita ada riwayat asam lambung. Aku sendiri, kenapa belum sembuh dari asam lambung? Aku ada beberapa tipsnya sebenarnya ya. Nah, jadi olahraga juga pentingnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus dijauhkan ya, atau bahkan harus ditinggalkan. Terutama kalau misalnya kita bangunnya kesiangan, itu misalnya di sholat subuh tidur lagi, itu kan juga nggak bagus. Jadi nggak keluar keringat, nggak ada pergerakan sama sekali, nanti lama-lama kita obesitas ya. Jadi itu juga sangat mempengaruhi sama lambung dan juga bahkan sama pikiran kita. Kalau kita misalnya rajin olahraga, makan teratur, kemudian dikelola stresnya, itu akan semuanya baik-baik aja ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah dari faktor merokok ya. Merokok itu juga sangat-sangat tidak direkomendasikan oleh dokter, apalagi kita sudah ada riwayat asam lambung. Karena biasanya nih cowok-cowok ya kebanyakan, bahkan cewek juga, kalau misalnya dia habis makan langsung ngerokok, padahal itu nggak bagus ya. Mungkin enak sih ya, mungkin habis makan nih harus ngoco dulu, biasa teman-teman aku, padahal itu nggak bagus buat lambung kita. Jadi saran aku saat ini jauhi ngerokok, terapkan pola hidup sehat ya. Nah, di sini juga akan aku share tips aku, apa saja sih kok Bunda bisa sembuh dari asam lambung. Nah, jadi pada saat aku endoskopi itu 2 bulan pemulihan, diberikan obat, ada beberapa tips yang aku lakukan. Yang pertama, aku itu menghindari makanan-makanan pantangan seperti pedas, asam, kecut, ataupun minuman-minuman bersoda ya. Jadi tuh aku menghindari banget kafein ya. Itu adalah cara aku yang pertama. Kemudian aku tuh kalau stres, jadi tuh aku nyari teman yang cocok sama aku, baik itu di kantor. Kalau di rumah aku ada suami, dan juga aku selalu nonton film kesukaan aku atau dengerin musik. Jadi aku tuh nggak boleh stres, aku harus happy. Dan kalau misalnya aku lagi jenuh, aku telepon teman-teman aku cari hiburan. Itu adalah salah satu cara yang aku lakukan. Nah, kemudian cara yang kedua, aku ngatur pola makan. 3 jam sekali aku makan, dan aku memil buah-buahan yang sehat seperti buah naga, melon, kemudian pisang juga nggak sembarangannya. Aku makannya pisang kepo, jadi yang asam-asam itu aku jauhin. Kemudian aku menghindari yang namanya soda, itu aku udah nggak bisa banget, sama ketan-ketan aku udah nggak bisa makan guys. Nah, selanjutnya aku terapkan olahraga teratur. Nah, jadi 2 hari yang lalu itu ada yang ngechat aku ya, atau ada yang nge-DM aku, Bun, olahraga apa sih yang Bunda terapkan sehingga Bunda bisa membantu dalam masa pemulihan? Jadi beberapa olahraga yang aku lakukan itu adalah treadmill ya, atau lari-lari kecil, jalan-jalan kecil yang penting keluar keringat. Kadang aku keliling di lapangan kantor ya, sampai dengan 3-5 putaran ya. Gak usah lari, kalau misalnya gak kuat, aku tuh jalan aja, yang penting keluar keringat. Nah, setelah itu aku melakukan olahraga sendi, kemudian otot, tulang. Itu yang aku lakukan hanya kecil-kecil saja. Nanti deh kalau misalnya aku olahraga, aku akan videoin, aku akan berikan contoh ke kalian seperti apa gerakan yang aku lakukan. Kemudian yang paling penting lagi, kalau misalnya aku susah tidur, aku selalu melakukan yoga ya. Yoga kualitas tidur bersama Anlin Indonesia. Itu dia yang aku lakukan.
Jadi itu adalah tips-tips yang aku lakukan dan beberapa faktor yang menyebabkan asam lambung tak kunjung sembuh. Boleh sih minum obat, tapi jangan ketergantungan, dan juga terapkan pola hidup sehat, pola makan yang benar, pola hidup sehat pokoknya ya, pola pikir juga dijaga, dan juga tentunya pola tidur. Itu adalah sharing aku kali ini, mudah-mudahan membantu dan bermanfaat ya tentunya. Dan buat kalian yang pengen request ya atau request selanjutnya, aku sharing apa lagi, dan kalian bertanya, silahkan bertanya, nanti aku akan tanyakan lagi ke dokter aku ataupun ke teman-teman yang mengalami hal yang sama dan akan diberikan solusinya. Yap guys, cukup sekian ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!